lagi dengan Evi, Counter Sales dari Auto 2000 Tangerang. Pada sesi Tanya Auto sesi ke-11 kali ini, Evi ingin mengumbar salah satu produk andalan primadona Toyota yang pastinya teman-teman Auto Family sekalian sudah tunggu-tunggu sekian lama, kira-kira 4 tahun deh kayaknya. Nah, kira-kira apa sih nih Toyota nih mau ngeluarin apa sih? Nah, penasaran Auto Family? Kita cek yuk, apa sih si Toyota yang keluarin? Let's go! Nah, ini nih penampakannya si Toyota Innova nih teman-teman. Nah, Auto Family, apa sih nih si produk Toyota Innova ini yang sekarang di-launch sama si Toyota Astra Motor? Yuk kita cek yuk perubahannya. Teman-teman, kalau dilihat nih, ini sekarang Innova sudah berganti lagi nih. Konsepnya udah bukan lagi elegan, minimalis, futuristik, tapi sudah berubah jadi tipikalnya elegan, trendy, dan tentunya sudah border banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih dari sisi-sisi grillnya, ini tuh gede-gede banget dan kelihatannya tegas gitu. Beda sama yang sebelumnya, dia menampilkan sisi elegannya. Kalau yang sekarang ini lebih futuristik nih, Auto Family. Jadi kalau diperhatiin, di list atasnya ini sudah dark gray, kemudian kita border sedikit di bagian samping dengan si eksterior grill chrome-nya. Kalau di tampilan samping nih, lampu-lampunya lebih kurang masih sama ya guys, sama yang sebelumnya. Lampunya sudah proyektor halogen dengan LED DRLA 4 titik. Nah, perubahan yang cantik banget. Nah, itu kita bikin fan-nya sekarang ini kan modelnya lagi trendingnya nih, lagi di sisi bumper nih. Jadi kalau kita lihat nih, Innova juga mau ikutan juga nih, supaya regenerasinya lebih kelihatan. Nah, sisanya ada di sisi kiri kanan, bumper samping dan bumper kanan. Nah, jadi agak beda nih nuansanya. Dan yang pastinya satu lagi nih yang nggak kalah keren dan kece, yaitu si fog lamp-nya. Apa sih? Kenapa fog lamp-nya? Fog lamp-nya tuh kita taruh di bumper bawah nih guys, dan kita sudah pasang LED. Kenapa dipasang LED? Karena LED itu kan daya sorotnya tuh bagus banget guys, jadinya terang banget, dan pastinya customer Auto Family itu juga merasakan kenyamanan dalam berkendara, apalagi khususnya malam hari gitu. Jadi daya sorot yang panjang dan terang menyebabkan kita tuh jadi lebih enak nih berkendaranya. Keren kan? Nah, Auto Family, sebelum Evi review lagi nih tentang si kerennya si Toyota Innova yang sekarang, perlu Evi jelaskan kalau unit yang Evi review saat ini nih adalah tipe Kijang Innova V diesel 2400 cc. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya. Innova tipe V. Kita lihat yuk apa sih yang pergantian di sisi samping dari si mobil Innovanya. Let's go. Nah, teman-teman, yang kita sedikit pasti eye catching banget nih, kelihatan nih perubahannya ada di sisi velgnya. Nah, velg yang barunya ini kita bikin sekarang modelnya sudah two-tone color machining. Jadi modelnya tuh racing, sporty, mengedepankan keren, tapi nggak norak-norak banget karena si bannya sendiri ini ukurannya 205, 65 dan velgnya 16 inch. Jadinya teman-teman dalam berkendara juga tetap merasakan kenyamanan. Bantingannya empuk, tapinya keren. Nah, kita ke bagian belakang yuk. Auto Family, kalau diperhatiin nih, di bagian belakang ini nggak terlalu banyak yang kita ubah ya. Karena secara keseluruhan si Toyota Innova ini tuh udah cantik banget. Nah, sedikit mungkin yang akan kita ketahui, recognize adalah di bagian tengah. Jadi kalau diperhatiin, di sisi bagian tengah, ini kita ada tambahin sedikit background lift garbage untuk di bagian yang belakang. Jadinya, kesan si tridimensionalnya keluar gitu. Jadi cocok sama si grill yang depan tadi. Keren ya? Nah, sekarang nih Evi mau review nih Auto Family. Saya mau review bagian si interior Innova yang terbaru saat ini. Penasaran? Ayo kita lihat yuk. Let's go. Auto Family, kalau kita perhatiin nih di sisi tampilan dalamnya, begitu dibuka nih pintunya, warnanya tuh kelihatan banget sudah eye-catching dan ikutin tren masa tahun 2020. Kenapa? Soalnya kalau diperhatiin kita ganti nih warna dalamnya dari warna brown jadi warna noble dark brown, which is coklat tua. Jadi kesannya sekarang udah lebih eye-catching dan lebih sesuai sama si interior dashboardnya. Jadinya mungkin kalau yang dulu ngerasa kayaknya aduh saya nggak seneng nih dengan warna kontras, sekarang pastinya lebih suka dan senang dengan si warna yang baru ini. Keren ya? Kita masuk ke dalam yuk. Life's a reminder
nih Auto Family. Begitu kita duduk ke dalamnya, 90% semua hampir sama dengan si kenyamanan yang sudah diberikan di Innova sebelumnya. Hanya yang paling eye-catching kelihatan apa itu bedanya ada di tampilan si audio. Karena ini adalah mobil keluarga multi MPV ini kategorinya, si Innova concern banget nih sama si kecanggihan audio dan kenyamanan dalam nonton ketika kita berkendara. Jadi sekarang audionya udah diperbesar nih, jadi ukuran 9 inch. Tampilannya seperti ini, kita pakai mode audionya, kemudian kalau kita klik mode dasar utamanya, model feature-nya sekarang udah kayak gini nih. Jadi lebih kelihatan lagi nih si clear-nya, gimana sih high definition gambarnya juga nih teman-teman. Nah kalau diklik dalamnya, kita feature dalamnya lebih kurang semua feature sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya hampir sama. Bluetooth, radio, ada voice command, kemudian kita juga punya USB, bisa telepon, mirroring, dan yang pastinya miracast. Kenapa? Karena kan teman-teman sekarang nih pengen nih tetap update, pengen lihat peta nih, buka Google Maps, Waze. Nah itu bisa kita lakukan dari handphone kita dengan pairing ke si Bluetooth-nya supaya tampilan gambar dari si handphone kita bisa dilihat di layar ini. Keren ya, lebih enak pastinya ya buat Auto Family sekalian. Lanjut lagi ke bagian tampilan AC, tetap sama, sudah digital, bisa mengatur suhu dalam ruangan. Secara temperaturnya juga bisa diatur nih teman-teman. Nah terus kemudian bagian dalam semuanya semua sama. Mode Eco Power-nya juga sama semua nih untuk driving mode-nya. Sama, cuman ada tambahan satu nih yang spesial. Kita sudah punya yang namanya VSC, Vehicle Stability Control, di mana dalam berkendara nih kita bisa atur nih. Kalau misalnya kita lagi keluar kota nih, kita lagi dalam jalanan kondisinya liku-liku nih, dan kita pengen supaya mobil kita tuh tetap stabil dan nggak limbung. Nah, tinggal dinyalain aja nih si fiturnya ini dengan klik si tombol VSC-nya. Yang pastinya Innova kan concern banget nih dengan sistem safety-nya, makanya pembaharuannya sekarang pastinya lebih bagus. Nah, Auto Family, kira-kira itu nih tampilan keseluruhan facelift si Toyota Innova. Pastinya penggantian semua aksesoris dan fitur-fitur itu sudah dipertimbangkan oleh tim Toyota supaya Auto Family yang merupakan customer loyalnya si Toyota ini tuh bisa tetap merasakan kenyamanan, durability yang baik, dan juga ketenangan dalam berkendara. Nah teman-teman, Auto Family, Evi ingin review nih, kenapa sih Innova sekarang ini sudah berganti nih setelah generasi 1 dan yang sekarang udah generasi ke-6, kita tetap nih menjadi si primadonanya Toyota, tetap menjuarai nih segmen di level MPV middle ini. Nah, untuk pembelian Innova yang sekarang juga, Auto Family ini juga mendapatkan tambahan fasilitas free service dan juga spare part yang sebelumnya tidak pernah kami tawarkan. Sekarang nih di masa ini kita sudah tawarkan untuk kenyamanan bagi si Auto Family sendiri. Jadi ini Auto Family, jika Auto Family beli mobil Toyota Innova, kita berikan free spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Di mana nih Auto Family nggak usah lagi nih pusing-pusing mikirin, aduh saya harus servis keluar budget biaya berapa ya gitu. Karena selama 50.000 km nih semuanya tuh udah di cover sama si Toyota. Jadi standar yang harus diganti sesuai buku servis semuanya udah free. Nah Auto Family enak banget kan, cuma mikirin bayar, isi BBM, pakai. Keren ya? Nah Auto Family, sekarang kita mau review nih, kenapa sih Evi tetap kekeh banget nih jualan si Toyota Innova ini. Nah, saya mau review nih, kenapa sih Innova terus nih merajai udah 43 tahun loh Auto Family. Nah, kalau ini kita berandai-andai pemakaian untuk 3 tahun. Jadi, saya udah cek nih semuanya di semua source media. Selama 3 tahun kita beli Toyota Innova diesel, katakanlah kita keluar budget sekitar 400 juta nih untuk pembelian pertamanya ya. Kemudian kita pakai nih 3 tahun. Udah pokoknya udah kita pakai warawiri. Ternyata nih setelah 3 tahun kita berencana ganti lagi mobilnya. Saya cek tuh di market aja untuk Innova tipe V Automatic diesel ini pangsa pasarnya tuh masih bagus banget loh guys. After sales service-nya masih di atas 320 juta. Coba kebayang nggak? Kita beli 400 juta, kita jual lagi 320 juta. Berarti lebih kurang 3 tahun itu cost-nya sekitar 80 jutaan doang ya. Kalau kita break lagi nih dengan 80 juta selama 3 tahun itu di 36 bulan, kita 1 tahunnya itu tuh costnya nggak nyampe 30 juta, bahkan nggak nyampe, baru sekitar 28 juta something. Bagi lagi nih 12 bulan,
Berarti 1 bulan kosnya kita cuma sekitar 2,5 juta lah katakanlah. 2.500.000 untuk 1 bulan, which is 1 hari pun nggak nyampe 100.000 guys. Coba 100.000 tuh 1 hari kan sepele banget ya. Kita ngopi aja 2 gelas sudah 100.000. Coba bayangin. Kita pakai Innova keren-keren begini nih, 100.000 pun nggak nyampe kita keluar dari kocek kita. Nah, kenapa akhirnya Toyota Innova ini nih tetap nih merajai si penjualan di Indonesia. Dan bahkan nih selama 43 tahun kita jualan, Innova tuh sudah hampir terjual sebanyak 2 juta unit loh guys. Coba, keren banget nggak si Toyota Innovanya? Nah, apalagi nih yang mau dipertimbangkan dari si Toyota lovers nih? Auto family kan juga pasti mikir dong, kenapa sih harus beli Innova? Aku tuh bosen banget loh Innova, kok kayak gini-gini aja sih gitu. Nah, kenapa kita tetap mempertahankan nih si desain modelnya si Toyota Innova? Karena Innova ini tuh punya history nih guys. Historinya tuh yang kita nggak bisa lepasin, dan itu tuh sudah merupakan image yang melekat dari si Toyota Innova sendiri. Nah, penasaran nih? Teman-teman boleh deh searching aja di Google Toyota Kijang Innova. Memang tiada duanya, bener nggak? Nah, jadi Auto family perlu tekanin lagi nih. Coba deh pertimbangin si Innova ini, betapa si Innova ini nih udah mencoba selalu menjaga image-nya, memberikan kenyamanan, memberikan durabilitas yang baik untuk customer, dan pastinya ketenangan. Karena mobil kelas MPV ini yang digunakan untuk bawa keluarga, pastinya yang pengen nyaman, baik dari anak-anak sampai kakek nini gitu kan. Ketika kita jalan-jalan, kita bawa untuk kerja, pastinya ini punya satu trending yang beda nih. Auto family perlu ingetin lagi nih, sekali lagi nih, di masa pandemik seperti saat ini nih, menjelang masa-masa new normal. Nah, Auto 2000 tuh punya nih website yang namanya Digiroom. Kalau teman-teman klik nih di Digiroom ini, semua varian Toyota nih ada di dalam sini beserta dengan harga dan cicilannya. Kalau Evi perhatiin nih, kalau untuk simulasi si Innova tipe V automatic diesel seperti yang tadi Evi review, Auto family tuh cuman keluar uang sekitar 130 juta, dan bayar cicilannya juga sangat ekonomis banget deh. Dikurang 1 bulannya cuma sekitar 7 jutaan aja per bulannya. Nah, Auto family, jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, dan komen di Auto 2000 ID official channel dari Auto 2000. Nah, teman-teman Auto family nih, kapan lagi nih? Jadi jangan pikir-pikir deh, ayo coba cari tahu nih Innova yang terbaru ini kayak gimana sih, atau mau test drive juga boleh nih. Cari tahu aja di semua cabang-cabang Auto 2000 terdekat di kota Anda. Auto family, saat ini Evi cabut dulu ya. Thank you ya udah nonton, udah selalu like dan subscribe Auto 2000 ID. See you, bye, gagal.